Praneri Banda Aceh. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktikum pembelajaran materi penyelenggaraan jenazah. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya, sehat? Baik, Bapak juga hari ini juga sehat, semangat. Ya, kalian juga semangat ya? Baik. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk dapat memimpin. Silakan. Mas siap. Sudah mulai. Selesai. Baik, mudah-mudahan pada pagi hari ini mata pelajaran PAI pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ilmunya bermanfaat. Baik, saya akan mengecek dulu hari ini siapa yang tidak masuk. Ada? Siapa yang tidak masuk? Siapa? Satu siapa? Daniel. Oh iya. Kenapa nggak masuk? Ada yang tahu? Ya Allah. Ya, ini pasti ada efek gara-gara kalian dapat kuota Kemendikbud ini. Jadi bukan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, tapi untuk main game kayaknya. Kalau nanti ketika bertemu dengan Daniel, ya, disampaikan bahwa jangan begadang malam, ya, agar belajar di sekolah tidak ngantuk. Apalagi kesiangan seperti ini ya. Oke. Ada? Baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pengurusan jenazah. Ada yang pernah mengurusi jenazah? Atau ada yang sudah pernah takziah kepada orang yang meninggal? Sudah ya? Sudah. Ada yang pernah memandikan jenazah? Siapa tunjuk tangan? Pernah kamu? Iya. Siapa? Saudara ya? Oh iya. Baik, nanti akan kita bahas ya. Oke. Kayaknya Mas kita harus semangat. Kita lihat dulu. Ini ada tayangan di sebelah sini. Ini coba nanti dilihat biar semangat. Ya. Ijazahnya ini potret diri Anda. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pusatkan pandangan Anda ke tengah-tengah tangkai bunga itu. Ya. Pusatkan saja, yang penting dilihat. Oke. Kepalanya ditegakkan. Oh, ini kepalanya kurang tegak. Kalau kurang, kita lanjutkan. Miring sedikit, kurang miring. Ikut aja kalian ya. Oke, lanjut. Oke, senyum. Ya, jangan foto itu. Oke. Siap. Iya. Oke, ini adalah potret dari Anda. Oke, ya. Namanya game ya. Game itu yang bisa semangat, bisa membuat kita tertawa, senyum. Jangan cemberut aja. Baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengurus jenazah. Mengurus jenazah itu ada 4 hal yang harus disegerakan ketika ada sesama muslim yang meninggal. Ingat, sesama muslim. Satu apa? Ketika ada jenazah yang sudah ada orang yang sudah meninggal, satu yang kedua mengabari, ketiga mensolatkan, keempat membuka. Ya. Oke. Untuk lebih jelas
jelasnya kalian lihat tayangan berikut ini. Ini ada video tentang bagaimana pengurusan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mabel PAI Channel. Hari ini kita akan kembali membahas materi PAI untuk kelas 11 tingkat SMA SMK sederajat tentang pengurusan jenazah, takziah, dan ziarah kubur. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kewajiban terhadap jenazah. Kedua, pengurusan jenazah. Yang ketiga, takziah. Yang keempat, ziarah kubur. Baik, sebelum kita masuk pembahasan, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185 dijelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada satu kekuatan pun untuk mempercepat atau memperlambat suatu kematian. Kematian itu akan menjemput baik itu masih bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang yang sudah tua renta. Untuk itu kita sebagai seorang muslim harus senantiasa mengingat kematian karena hidup di dunia ini tidaklah kekal. Yang kekal hanyalah kehidupan di akhirat kelak. Bila seorang muslim atau muslimah telah dinyatakan meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam kepengurusan jenazahnya, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburnya. Adapun hukum dalam pengurusan jenazah adalah fardu kifayah, yaitu wajib dilakukan oleh satu atau sebagian orang sehingga menjadi gugur jika telah ada satu orang atau lebih yang telah melakukan pengurusan jenazah tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah, di antaranya yang pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Kemudian yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang terakhir, yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang untuk mencium si mayat. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, pengurusan jenazah. Ada penurutan dalam pengurusan jenazah, yaitu yang pertama, memandikan jenazah, yang kedua, mengkafani jenazah, yang ketiga, mensolatkan jenazah, dan yang terakhir, yang keempat, menguburkan jenazah. Baik, kita akan membahas pengurusan jenazah yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Adapun dalam hal memandikan jenazah harus memenuhi syarat-syarat wajib. Di antaranya yang pertama, jenazah tersebut beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Ketiga, bukan mati syahid. Lalu siapa saja yang berhak memandikan jenazah? Jika jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya pun harus laki-laki. Apabila jenazah itu perempuan, maka yang memandikannya pun perempuan. Dan jika jenazah itu seorang istri, maka suami lebih berhak untuk memandikannya. Begitupun sebaliknya, jika jenazah itu seorang suami, maka istri lebih berhak untuk memandikannya. Berikutnya tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, tempatkan jenazah di tempat yang tertutup. Kemudian yang kedua, letakkan jenazah di tempat yang tinggi. Yang ketiga, pakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, jenazah didudukkan atau disandarkan pada sesuatu. Kemudian yang kelima, mulai membersihkan mulut dan gigi jenazah. Yang keenam, bersihkan semua kotoran dan najis. Yang ketujuh, mewudukan jenazah. Dan yang terakhir, disunahkan membasuh 3-5 kali. Setelah memandikan jenazah, pengurusan jenazah selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan kain kafan untuk jenazah. Yang pertama, kain kafan diambilkan dari uang si mayat sendiri. Kemudian atau yang kedua, yang membelikan kain kafan tersebut adalah orang yang selama ini menghidupinya. Atau yang ketiga, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas seorang muslim yang mampu untuk membeli kain kafan tersebut. Untuk jenazah laki-laki 3 helai kain kafan, dan untuk jenazah perempuan 5 helai kain kafan.
cara mengkafani jenazah. Yang pertama, persiapkan kain kafan sekitar 12 meter atau lebih, kapur barus, dan kapas. Kedua, potonglah kain kafan untuk membuat 3 lapis kain untuk jenazah laki-laki atau 5 lapis kain untuk jenazah perempuan dengan menyesuaikan tinggi badan mayit. Ketiga, buatlah dari sisa potongan kain kafan tersebut untuk membuat tali 8 buah, baju, sarung, sorban atau kerudung, dan cawat. Kemudian yang keempat, letakkan 7 tali, posisikan pada bagian atas kepala, leher, di bawah lengan, pantat, lutut, pergelangan kaki, dan di bawah kaki. Dan 1 tali lagi pasangkan pada cawat. 5. Letakkan kain helai demi helai, juga kapur barus, di atas tali yang sudah diposisikan tadi. Yang keenam, letakkan sorban, kerudung, kemudian baju, sarung, dan terakhir cawat. Ketujuh, letakkan dan posisikan jenazah di atasnya. Yang kedelapan, tutup lubang hidung, telinga, mata, dan lainnya dengan menggunakan kapas. 9. Pasangkan cawat, kemudian sarung, baju, dan sorban atau kerudung. 10. Mulai membungkus jenazah dengan rapi, helai demi helai. 11. Talikan kain kafan dengan posisi simpul berada di sebelah kiri. Untuk lebih jelasnya, silakan cek link di deskripsi dalam tata cara mengkafani jenazah. Setelah jenazah selesai dikafani, selanjutnya jenazah disolatkan. Untuk pelaksanaan sholat jenazah berbeda dengan sholat seperti biasa yang kita lakukan, karena dalam sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud. Untuk itu, syarat jenazah yang akan disolatkan yang pertama, suci, baik suci badan, tempat, dan pakaian. Yang kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Adapun posisi imam, jika jenazah tersebut laki-laki, maka menghadap dekat dengan kepalanya. Jika jenazahnya perempuan, maka posisi imam menghadap dekat perut jenazah tersebut. Selanjutnya, tata cara mensolatkan jenazah. Yang pertama, niat sholat jenazah. Dalam hal niat sholat jenazah ini, kita perlu mengetahui jenazah tersebut apakah laki-laki dewasa atau perempuan dewasa, atau anak laki-laki atau anak perempuan, karena dalam hal niat pun berbeda. Untuk jenazah laki-laki dewasa, niat sholat jenazahnya adalah usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ini kalau misalkan menjadi makmum, berarti kalau misalkan imam, tinggal diganti makmumannya menjadi imaman. Apabila jenazah perempuan dewasa, maka niat sholat jenazahnya yaitu usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Bila jenazahnya anak laki-laki, maka niat sholat jenazahnya usolli ala hadha mayyitit tifli arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Bila jenazahnya anak perempuan, usolli ala hadhil mayyitatit tiflati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, kita melakukan takbir pertama, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, kita melakukan takbir kedua, kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Keempat, kita melakukan takbir yang ketiga dan melafalkan doa untuk jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang kelima, kita melakukan takbir yang terakhir, takbir yang keempat, dengan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui, bacaan doa pada saat takbir ketiga dan keempat harus menyesuaikan jenis kelamin jenazahnya. Apabila jenazahnya seorang wanita, maka domirnya atau kata ganti hu yang tadi diganti dengan kata ha. Kemudian apabila jenazahnya 2 orang,
maka dhamir tersebut diganti dengan huma. Dan apabila jenazahnya banyak, maka dhamirnya diganti dengan hum untuk laki-laki dan hunna untuk perempuan. Baik, selanjutnya pengurusan jenazah yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Ada beberapa anjuran terkait menguburkan jenazah. Yang pertama, dianjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, menguburkan jenazah pada siang hari. Kemudian yang ketiga, meluaskan lubang kubur. Karena Rasulullah SAW pernah mengantarkan jenazah sampai kuburnya. Kemudian beliau bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang keempat, ketika meletakkan jenazah dalam kubur, hendaklah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Atau dalam riwayat lain, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah. Kemudian yang kelima, larangan memperindah kuburan. Karena sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW melarang mengecat kuburan, duduk dan membuat bangunan di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayit jika ada. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu takziah. Takziah atau melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian dari salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberikan semangat. Untuk istilah laki-laki yang sedang bertakziah disebut dengan muazzin, sedangkan perempuan muazziah. Adapun adab bertakziah yaitu 1. Menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta memberikan kesabaran bagi orang yang ditinggal. 2. Hindari pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. 3. Hindari canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. 4. Usahakan turut menyalati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman hingga selesai penguburan. 5. Membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Baik, lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan, di mana pada awalnya Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik, seperti menangis di atas kuburan, bersedih, meratapi, bahkan yang lebih bahayanya lagi mengultuskan mayat yang ada di kuburan. Akan tetapi karena mengingat mati itu penting dan salah satu diantaranya adalah dengan ziarah kubur, maka Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah bin Buraidah qala Rasulullah SAW, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat Nasai. Ada berziarah kubur. Yang pertama, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sesampai di kuburan ucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, fa inna insyaallah bikum lahiqun. Yang ketiga, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan atau tanda kuburan. Keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayit di alam barzah dan di akhirat kelak. Kelima, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Selanjutnya, hikmah ziarah kubur. 1. Mengingat kematian. 2. Dapat bersikap zuhud, yaitu menjauhkan diri dari sifat keduniawian. 3. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan di akhir. 4. Mendoakan si mayit agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat.
Setelah kita mempelajari tentang pengurusan jenazah, takziah dan ziarah kubur, kita perlu menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya: 1. Segera mengunjungi keluarga yang terkena musibah, mendoakan, mengucapkan turut berduka kepada keluarga yang ditinggalkan. 2. Membantu persiapan pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafani, menyalati, dan menguburkan. 3. Memberikan bantuan kepada keluarga korban untuk memperingan bebannya sesuai dengan kemampuan kita. Yang terakhir, yang keempat, menghibur keluarga korban dengan ungkapan-ungkapan optimis dan nasihat tentang kesabaran dan ketabahan. Oke, cukup sekian untuk pembahasan materi PAI kelas 11 tingkat SMA SMK sederajat tentang pengurusan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan. Oke, baik. Kalian sudah melihat tayangan tadi ya? Oke. Sudah bisa ditangkap dengan jelas apa yang kalian lihat ya? Tapi namanya tayangan pasti ada banyak sesuatu yang mungkin belum dipahami. Kalau ada yang perlu bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya tentang video yang sudah ditayangkan atau memberi kesimpulan? Silakan, siapa? Ayo, tunjuk tangan. Coba. Oh ya, silakan. Video yang sudah kalian lihat, yang kamu lihat tadi, coba satu saja. Apa yang kamu tangkap? Tentang apa? Oh ya, tentang pengurusan jenazah. Baik, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, Kak. Oh ya, silakan. Itu adalah cara memandikan. Oh, cara memandikan jenazah berarti yang lebih dipahami adalah cara memandikan jenazah. Oke, baik. Ada yang lain lagi? Tidak? Oke, baik. Kalau tidak ada, untuk lebih hidup kelas ini, ya, saya akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ya, jadi dua kelompok. Ngapain Pak nanti Pak? Membahas tentang bagaimana cara yang kelompok satu nanti bagaimana cara mensolatkan jenazah. Yang kelompok dua juga bagaimana cara mensolatkan jenazah. Kok sama Pak? Iya. Karena yang sudah ditangkap tadi pengurusan jenazah. Yang sudah ditangkap adalah tentang memandikan jenazah. Berarti yang belum ditangkap adalah tentang mensolatkan jenazah. Baik. Oke, saya beri waktu kurang lebih 10 menit untuk kalian berdiskusi. Oh, belum dibagi ya? Maaf. Caranya adalah ini kan cuma dua kelompok. Berhitung 1 sampai 2. Mulai dari sana. 1, 2, nanti ulang lagi 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2. 1. Oke. Yang satu bergabung dengan satu. Oke. Silakan bergabung. Yang dua silakan bergabung dengan dua. Oke. Sudah. Oke. Cukup ya, sudah bergabung semuanya. Oke. Ini berarti kelompok satu. Oke. Ini berarti kelompok dua. Oke, silakan. Kursinya tambahin lagi. Oke, ya sudah. Silakan. Ya, sudah. Berarti ini kelompok dua. Ini kelompok satu. Silakan mulai dari sekarang, silakan kalian berdiskusi. Oke, silakan diskusi. Bagaimana cara
yang di belakang kalian menjadi makmum. Oke ya, silakan kalian diskusi tata cara sholat jenazah seperti apa. Silakan kalian diskusi. Sekitar 10 menit, silakan. Oke. Ya, silakan diskusikan gimana cara sholat jenazah. Oke, silakan diskusikan. Oke, diskusikan ya. Jangan lupa ya, sholat jenazah itu 4 takbir. Sholat jenazah itu 4 takbir. Tidak ada rokaat. Kalau rokaat, kalau sholat jenazah ada rokaatnya berarti seperti sholat biasa. Ini sholatnya luar biasa karena mensolati orang yang sudah meninggal. Padahal ya, dia waktu meninggal, dia waktu hidup, sholatnya juga bolong-bolong. Ya. Silakan diskusikan. Jangan lupa jangan terbalik. Yang pertama niat, yang kedua membaca al-fatihah, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat membaca doa Bahimahir, yang terakhir membaca doa. Oke. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'mumal lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya, saya diskusikan. Ini saya memancing saja. Oke. Gimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah? Oke. Baik, diskusinya sudah selesai. Jadi nanti masing-masing ini kelompok 2, ini kelompok 1. Nanti perwakilan dari kelompok 2 maju bersama-sama dengan saya. Saya imamnya. Kalian di belakang makmum menjadi kita sama-sama sholat jenazah meskipun nggak ada jenazahnya ya. Baik. Ya udah satu korban jenazahnya. Ya. Silakan kelompok 1 maju. Kita bareng-bareng di sini untuk praktek sholat jenazah dengan saya. Oke. Maju saja nggak apa-apa. Maju saja. Oke. Ada yang menonjol. Oh, sini. Ada yang menonjol. Bareng-bareng kita ya. Oke, yang lain tolong perhatikan. Oke. Ya, kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'mumal lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la
Sekarang giliran untuk kelompok 2. Silakan salah satu untuk maju. Ya. Ya, silakan kelompok 2 untuk maju, silakan. Oke. Ya, sebelah sini. Oke. Siap ya? Ini jenazahnya apa? Laki-laki ya? Baik? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduknya dirapikan kembali ke tempat semula. Silakan. Ya. Oke. Baik, ya, itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Jadi memang sholat jenazah itu memang sholat khusus yang kalau tidak dipraktekkan nggak terbiasa ya, benar nggak? Iya. Karena sholat itu biasanya ada rakaatnya, ada sujudnya, ada rukuknya. Ini nggak ada, tapi diganti dengan takbir. Sementara ketika kalian menemui orang yang meninggal, kalian juga jarang untuk sholat jenazah. Karena saya tanya, hukum sholat jenazah itu apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apa? Ketika dilakukan oleh sebagian muslim yang lain, maka kewajiban yang lain sudah gugur. Oleh karenanya, orang biasanya menggampangkan. Lah yang penting sana udah sholat, saya nggak sholat nggak apa-apa, karena kewajibannya sudah terwakili oleh sebagian orang. Ya, baik. Terakhir, kita refleksi dari materi. Ya, saya akan mengulang kembali apa yang sudah kalian lihat. Saya mau ngetes kalian. Ya, coba. Ada berapa hal kewajiban muslim terhadap jenazah muslim lainnya? 1, tunjuk tangan. Oh ya, silakan. Memandikan. Terus? Mensolatkan. Oke. Oh ya? Mengkafani. Kan? Berarti kebalik ya? Oke, ulangi lagi. Masa sholatin dulu baru dikafani? Ulangi lagi. Coba, yang pertama apa? Tunjuk tangan. Memandikan. Terus? Siapa lagi? Ayo. Mengkafani dulu. Baru? Mensolatkan. Terakhir? Menguburkan. Terus ada hal yang
perlu dilakukan setelah wajib 4 tadi apa? Dan terakhir untuk mengenang orang yang sudah meninggal namanya apa? Ziarah. Baik. Ya. Oke, silahkan kalian lihat. Oke. Ya, kalian lihat tulisan di depan. Ya, silakan siapkan buku latihan kalian. Ya, silakan kita ya buku. Siapkan bukunya. Mana bukunya? Cari. Oh, tinggal di kelas. Di kelas sebelah ya. Oh, bisa sih. Oke, boleh pakai kertas yang lain. Silakan ditulis soalnya, dikerjakan di buku latihan kalian. Silakan dikerjakan. Oke. Kebiasaan ini sekolah bukunya ketinggalan. Ya. Ya, silakan mulai dikerjakan. Nomor 1 sampai 5 silakan dikerjakan. Oke. Saya kasih waktu sampai 5. mana ini? Ya, 1 sampai 5. Ya. 1 sampai 5. Silakan ditulis. Oh, oke. Ini ya, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu, oke. Jangan nyontek. Ya, dikerjakan masing-masing. Ini nanti belajar ya. Kayaknya ada nggak? Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dengan teliti. Oke. Jangan nyontek. Materi yang sudah saya berikan tadi silakan dibuka-buka kembali catatannya. Silakan jangan tengok ya. Ya, gantian. Mana bisa? Oke, hampir selesai ya? Iya, Pak. Sedikit lagi. Selesai. Ada yang sudah selesai? Belum. Oh ya, kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai ya? Oke, silakan dikumpulkan bukunya. Silakan dikumpulkan. Oke, mana? Sudah selesai? Sudah? Sudah belum? Ini sudah? Oke. Baik. Terima kasih ya. Ini nanti diambil waktu istirahat ya. Setelah ini saya koreksi. Baik, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai tentang bagaimana cara pengurusan ya. Mudah-mudahan ya tujuan pembelajaran pada hari ini bahwa agar kalian bisa bagaimana cara melakukan perawatan terhadap jenazah. Ingat, jangan pernah merasa malu atau merasa takut ketika mau mengurusi jenazah. Kalau tidak belajar dari sekarang, maka kalian sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Makanya ketika nanti ada yang meninggal, tetangga, kerabat atau di kampung lain, silahkan ikut. Jangan hanya duduk di sekitar, tapi bagaimana cara ikut sholat, ikut ketika bagaimana proses memandikan, melihat, kemudian terakhir bagaimana cara mengkafani, dan jangan lupa mengantarkan ke kuburan. Terima kasih ya. Silakan ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Kita doa untuk menutup pelajaran kita. Silakan. Siap, doa mulai. Terima kasih. Kita akhiri dengan melafazkan alhamdulillah.